Oke. Dah. Udah ya? Ya udah. Nanti saya dijadiin host ya, soalnya mau share screen. Share screen bisa ya tanpa host ya? Oh bisa. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ustazah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran malam hari ini. Al-Fatihah. Amin. Sebelum mulai, saya cek kehadirannya dulu ya. Yang pertama, Ai Rizky Agustin, ada? Hadir, Bu. Maaf ya, Bu, saya off cam karena sinyalnya tidak memungkinkan. Oh ya, nggak apa-apa. Yang di rumahnya sinyalnya mungkin lagi bermasalah, nggak apa-apa kok off cam. Tapi tetap mendengarin ya, mendengarkan maksudnya. Fritiara, ada? Ibu. Putri Wijayanti, Hadir, Bu. Dwi Lestari, Hadir, Bu. Silvi Syarifatun Nuroniah, Hadir, Bu. Sabrina Febriawati, Hadir, Bu. Sahara Mazaya Majida. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil ya? Dinda Tri Amanda, Hadir, Bu. oke, hadir semua. Oke, langsung saja. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang keliling bangun datar. Nah, ada yang tahu keliling bangun datar dari persegi? Ada yang tahu keliling bangun datar dari persegi, rumusnya apa? Kali sisi, Bu. Kali sisi. Bentar ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Yang ingin mencatat silahkan. Tapi saya akan menjelaskan ulang tentang pengertian dari bangun datar. Yang pertama yaitu pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bagian bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar juga merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Misalnya, 1. Bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut bangun segitiga. Yang kedua, bangun yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut bangun segi 4. Yang ketiga, bangun yang dibatasi oleh 5 ruas garis disebut bangun segi 5, dan seterusnya. Berarti bidang yang dibatasi oleh 6 ruas garis disebut bangun segi 6. Yang kedua yaitu macam-macam, sifat, dan rumus bangun datar. Karena kemarin kita sudah belajar tentang keliling bangun datar, sekarang malam ini kita hanya membahas tentang rumus luas bangun datar. Bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang mempunyai sisi-sisi sejajar yang sama dan mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Perhatikan, ini adalah gambar persegi, mempunyai sifat 4 sisi dan 4 titik sudut, keempat sisinya sama panjang. Luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi, atau biasa yang disimbolkan dengan S dikali S. Contoh soal, berapa luas bujur sangkar yang mempunyai panjang sisi 5 cm? Jawab, luas dari persegi yaitu sisi dikali sisi. Sama dengan 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm persegi. Jangan lupa satuannya luas yaitu persegi. Jangan lupa ditulis ya. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar yang mana panjang sisinya itu lebih panjang daripada panjang sisi lebarnya. Yang mana sisi yang berhadapan sama panjang serta mempunyai 4 buah sudut siku-siku yang sama besar. Luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Biasa panjang disimbolkan dengan P dan lebar disimbolkan dengan L. Contoh soal, suatu persegi panjang mempunyai panjang 8 cm dan lebar cm. Berapakah luas persegi panjang itu? Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Sama dengan 8 cm, 8 itu panjangnya, dikali lebar 5 cm, sama dengan 40 cm persegi. Nggak harus centimeter, kalian juga harus lihat soalnya, misalnya soalnya 8 meter dan 5 meter, berarti nulisnya 8 meter dikali 5 meter sama dengan 40 meter persegi ya. Jangan lupa untuk perhatikan satuannya. Yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga adalah sebuah bidang dengan 3 sisi yang bertemu untuk membentuk 3 titik sudut. Titik sudut adalah titik yang terbentuk ketika 2 garis lurus bertemu pada suatu sudut. Ini adalah gambar segitiga, mempunyai sifat yaitu 3 titik sudut dan 3 sisi. Luasnya yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Alas disimbolkan dengan A dan tinggi disimbolkan dengan T. Bisa juga menjadi alas dikali tinggi per 2. Itu juga boleh. Contoh soal, suatu segitiga sama sisi mempunyai panjang alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Yang ini adalah panjangnya. Dan yang garis putus-putus ini namanya tingginya. Luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi.
sama dengan setengah dikali alasnya 8 cm dikali tingginya 6 cm sama dengan setengah dikali 24 cm persegi sama dengan 12 cm persegi. Bangun datar selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah suatu bangun datar yang dua sisinya sejajar. Misalkan sisi-sisi yang sejajar itu adalah A dan B, maka mempunyai rumus luas sebagai berikut. Luas sama dengan A ditambah B per 2 dikali T. Bisa juga A ditambah B dikali T per 2. Contoh soal, berapa luas trapesium di atas? Karena kemarin kita sudah membahas tentang keliling, jadi hari ini kita hanya membahas luasnya saja ya. Jadi perhatikan untuk di luasnya saja. Luas trapesium 2 dikali AB ditambah CD dikali tinggi sama dengan 2 dikali 14 cm ditambah 8 cm dikali 7 cm sama dengan 77 cm persegi. Bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang sisi-sisinya berhadapan sejajar sama panjang, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ini kalau mau dicatat, nggak apa-apa ya. Kalau mau dicatat silakan, tapi nanti saya akan kirim filenya di grup. Jajar genjang mempunyai sifat, yaitu mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Keempat sudutnya tidak siku-siku. Mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Luas dari jajar genjang yaitu alas dikali tinggi. Alas biasa disimbolkan dengan A, dan tinggi biasa disimbolkan dengan T. Suatu jajar genjang mempunyai panjang 7 cm dan lebar 3 cm. Berapakah luas jajar genjang tersebut? Luas jajar genjang alas dikali tinggi. Alasnya yaitu dari panjangnya 7 cm dikali tingginya itu sama dengan lebarnya, sama dengan 3 cm. Jadi 7 cm dikali 3 cm sama dengan 21 cm persegi. Yang keenam, belah ketupat. Belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Belah ketupat dibentuk dari 2 buah segitiga sama kaki yang kongruen dan alasnya. Ini adalah gambar belah ketupat, hampir sama dengan gambar persegi. Mempunyai sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Keempat sisinya sama panjang, sudut-sudutnya tidak siku-siku. Luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Atau bisa juga disebut D1 dikali D2 per 2. Terserah mau pakai rumus yang mana, yang setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau D1 kali D2 per 2 itu juga nggak apa-apa. Contoh soal luas belah ketupat. Suatu bangun belah ketupat mempunyai panjang diagonal AC sama dengan 7 cm dan panjang diagonal BD sama dengan 6 cm. Berapakah luas belah ketupat tersebut? Kalau kalian bingung yang mana D1, yang mana D2, bisa digambarkan terlebih dahulu seperti ini. Kita lihat panjang AC. AC atau D1 sama dengan 7 cm. Panjang BD atau D2 sama dengan 6 cm. Luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali D1 atau AC dikali D2 atau BD. Sama dengan setengah dikali 7 cm dikali 6 cm sama dengan 21 cm persegi. Bangun datar yang terakhir yaitu lingkaran.
Lingkaran yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau juga jari-jari. PR, P ke R sama dengan jari-jari atau disimbolkan dengan R. AB, A ke B sama dengan diameter, sama dengan disimbolkan dengan D. D sama dengan 2R. Luas dari lingkaran yaitu PR kuadrat. Kita langsung ke contoh soal yang terakhir. Suatu lingkaran mempunyai diameter 12 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Karena yang diketahui soalnya diameter, untuk mencari jari-jari, rumusnya yaitu D sama dengan 2R. R sama dengan D per 2. Jadi, R sama dengan 6 cm. 12 dibagi 2 ya. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat. Oh ya, pi bisa dipakai 22/7 atau 3,14. Dan itu rumusnya dari sananya. Jadi kalian boleh ganti dengan 22/7 di sini atau 3,14. Kalau di sini dipakainya 3,14, jadi 3,14 dikali 6 cm persegi, 6 cm didapat dari ini ya. Diameternya 12, kita bagi 2 jadinya 6. Menjadi 113,04 cm persegi. Oke, dari 7 bangun datar ini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ada? Nggak ada ya? Oke, saya kasih tambahan ya. Kalau misalnya kita mencari luas dari jajar genjang, kan luas dari jajar genjang yaitu rumusnya alas dikali tinggi. Kalau tingginya belum dikasih tahu, kita harus bagaimana selanjutnya? Cara apa untuk mendapatkan tingginya? Ada yang tahu? Menggunakan Pitagoras, Bu. Siapa yang jawab? Sebutkan namanya. Putri Wijayanti, Bu. Jawabannya apa tadi? Menggunakan Pitagoras, Bu. Oke, semuanya udah paham ya rumus Pitagoras gimana? Kan sudah saya ajarkan di pertemuan minggu kemarin. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, saya langsung masuk ke soal kuis. Nanti kuisnya saya akan share. Siapa yang bisa menjawab nomor 1, langsung aja raise hand ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ya, Bu. belum? Sudah, Bu. Sudah. Bisa dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
Oh ya, mohon maaf ya, ini 6 sentimeter maksudnya tingginya ya, bukan sisi miringnya. Nanti takutnya ada yang keliru. Ayo nomor 1, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nomor 1? Mungkin Mbak Dwi atau Mbak Tiara. Gampang loh ini. Kalau nggak ada yang menjawab, nanti saya tunjuk satu-satu loh. Atau mungkin Mbak Ara, Mbak Silvi. Nomor 1, ini 6 sentimeter ini tingginya ya. Saya nomor 2, Bu. Saya daftar nomor 2 aja. Oh, nggak mau nomor 1. Mbak Ara, Bu. Mbak Ara. Mbak Ara, nomor 1. Nomor 1 Kok masih jadi... ketemu luasnya aja, Bu. Kelilingnya belum. Oh, kelilingnya belum.
Oh, ini di soalnya ada yang bermasalah kayak yang nomor 1. Susah ya nyari kelilingnya ya? Kurang ya sisinya ya? 1. Mbak Ara kesulitannya apa di nomor 1? Kurang sisi ininya ya? Iya. Oh, saya ubah aja soalnya. Tadi saya kurang masukin. Saya taruh di sininya 5 cm. Jadi berapa? Udah ketemu? Tadi yang 5 apanya, Bu? Tingginya ya? Ya. Tapi alasnya itu 15. Kan kalau mau cari Pitagoras harus dibagi 2 kan. Nah, itu 15 kalau dibagi 2 jadinya 7,5. Nah, itu yang susah. Iya, ini tuh tadi gambarnya seharusnya satu segitiga aja. Jadi ini 15, ini 5, ininya 5, ininya 15, ininya 5, ininya 6. Kan rumus dari keliling segitiga sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 kan. Jadi langsung dijumlahkan aja semuanya. Oh, berarti yang sisi pinggir itu 6 ya? Oh, aku nggak jadi. Iya, langsung dijumlahkan aja semuanya. Tadi ini gambarnya emang sedikit saya salah sih tadi ini gambarnya. Udah bisa? Iya, Bu, Oke sudah. lah. Berapa jadinya? Luasnya ketemu. Sebentar. Atau kita bahas bersama aja ya nomor 1. Agak susah sih soalnya ini tadi gambarnya salah. Ya, sudah ketemu, Bu. Luasnya ketemu 62,5 cm persegi. Terus kelilingnya ketemu 27 cm. Ada yang beda jawabannya? Gak ada ya, sama semua. Yang kedua siapa? Saya, Bu. Oke lah, Mbak Silvi. Silvia namanya. Silvi siapa? Silvi Syarifatun Nuronia. Ya, sudah. Kelilingnya ketemu 80. Rumusnya itu 2 kali P tambah L. 2 dikali buka kurung 25 ditambah 15. 25 ditambah 15 hasilnya 40. 40 dikali 2 80. Begitu ya, Bu? Ya, benar. Untuk luasnya berapa? Luasnya 375, yaitu 15 dikali 25. Ketemu Satuannya apa? 375. Persegi, Bu, meter persegi. Ya, benar. Lanjut ke nomor 3, karena waktunya udah mau habis, ayo kita langsung aja. Kelilingnya 50, Bu. Nomor 3. Kelilingnya rumusnya apa? Ini bangun datar apa? Itu bangun datar jajar genjang. Rumusnya keliling yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Panjangnya 20 ditambah lebarnya 5. Jadi 25 dikali 2 sama dengan 50 cm. Sedangkan Oke, untuk luasnya yaitu
alas dikali tinggi, yaitu 20 dikali 5, sama dengan 100 cm persegi. Iya, benar. Jangan lupa ya, kalau misalnya ini satuannya meter, berarti meter persegi untuk luasnya. Kalau sentimeter, sentimeter persegi. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu, sudah cukup. Oke, baiklah materi untuk pembelajaran luas tentang luas bangun datar malam hari ini sudah selesai. Maaf ya, tadi pagi saya sibuk ada acara, jadi saya bisanya malam ini. Gak apa-apa kan? Iya, Bu. Gak Untuk apa-apa, Bu. pertemuan selanjutnya saya kasih tugas saja ya, saya kirim di grup, nanti pengumpulannya 3 hari setelahnya. Baik, Bu, siap. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf telah mengganggu waktu kalian untuk malam hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan, Liv, tidak apa-apa.